Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Nuraini bersama teman-teman saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang artikel Kerajaan Kediri. A. Sejarah Kerajaan Kediri. Daha merupakan singkatan dari Dahanapura yang berarti kota api. Nama ini terdapat dalam prasasti Pamuatan yang dikeluarkan Airlangga tahun 1042. Raja-raja di Kerajaan Kediri merupakan keturunan dari Raja Airlangga. Raja Airlangga adalah raja yang berkuasa di Kerajaan Medang Kamulan. Di tengah kejayaannya, Raja Airlangga memindahkan pemerintahan ke wilayah Kahuripan. Kerajaan ini disebut dengan Panjalu, dengan pusat pemerintahan berada di Daha. Kisah ini tertuang dalam Kitab Nagara Kertagama. Raja Airlangga memiliki dua putra, yakni Sri Samarawijaya dan Mapanji Garasakan. Kedua putra Airlangga ternyata saling berebut kekuasaan. Untuk menghindari bentrokan pada tahun 1041, Airlangga membagi dua kerajaannya, yaitu Kerajaan Janggala yang berada di Kahuripan dan Panjalu atau Kediri. Kedua kerajaan ini dipisahkan oleh Gunung Kawi dan Sungai Brantas. Sri Samarawijaya mendapatkan wilayah kerajaan bagian barat, yaitu Kerajaan Panjalu dengan pusat pemerintah berada di Daha. Sedangkan Mapanji Garasakan mendapatkan wilayah kerajaan bagian timur dengan pusat pemerintahan di Kahuripan. Pembagian dua kerajaan ini dikisahkan dalam Prasasti Mahasukya, Serat Calon Arang, dan Kitab Negara Kertagama. Pada akhirnya, Panjalu lebih dikenal dengan nama Kediri, memiliki wilayah kekuasaan Kediri dan Madiun. Sementara Jenggala memiliki wilayah kekuasaan yang meliputi daerah Malang dan delta Sungai Brantas dengan pelabuhan Surabaya, Rembang, dan Pasuruan. Meski kerajaan sudah terbagi menjadi dua, tetapi kedua anak Airlangga merasa berhak atas seluruh tahta Airlangga. Sehingga peperangan terus berlangsung antara Kerajaan Kediri dan Kerajaan Jenggala selama 60 tahun lamanya. Meski di awal peperangan Jenggala menang, namun Panjalulah yang mampu menguasai seluruh tahta Airlangga. Dengan kemenangan Panjalu ini, akhirnya ibu kota dipindahkan dari Daha ke Kediri. Akhirnya Panjalu lebih dikenal dengan nama Kediri. Perkenalkan, nama saya Linda Pita Oktavia dari kelompok 7. Raja-raja Kerajaan Kediri beserta agamanya. 1. Sri Samarawijaya. Sri Samarawijaya adalah raja pertama dari Kerajaan Kediri. Pemerintahannya dimulai dari tahun 1042. Sri Samarawijaya memiliki gelar lengkap Sri Samarawijaya Dharma Suparna Wahana Teguh Utunggadewa. Pemerintahan Raja Samarawijaya dikenal sebagai masa kegelapan karena pada masa ini tidak ada bukti prasasti. 2. Sri Jayawarsa. Sri Jayawarsa memerintah di tahun 1104 Masehi. Sri Jayawarsa bergelar Sri Maharaja Jayawarsa Dikjaya Sastra Prabu. Kisah Raja Jayawarsa tercatat dalam prasasti Sirah Keting tahun 1104 Masehi. Tidak diketahui secara pasti kapan Raja Jayawarsa turun tahta. Dari prasasti Panumbangan tahun 1120 Masehi menyebut makamnya yakni di daerah Gajah. 3. Raja Bameswara. Masa pemerintahan Raja Bameswara banyak catatan yang ditemukan. Prasasti-prasasti tersebut ditemukan di wilayah Tulung Agung dan Kertosono. Dalam prasasti tersebut memuat banyak masalah keagamaan. Dari kondisi ini bisa dilihat kondisi pemerintahan yang sangat baik. 4. Sri Jayabaya. Berdasarkan catatan yang ada, Sri Jayabaya berkuasa pada tahun 1135 sampai 1157 Masehi. Raja ini bergelar Maharaja Sang Mapanji Jaya
kerajaan Kediri mencapai puncaknya. Pada masa itu, Panjalu mampu mengalahkan Jenggala dan menguasai tahta Airlangga. 5. Raja Sarwaswara. Raja Sarwaswara memerintah pada tahun 1159 sampai 1161. Ia adalah kerajaan Kediri yang sangat terkenal karena religius dan sangat berbudaya. Hal ini dikisahkan dengan prasasti pada Regan II tahun 1159 dan prasasti Kahyunan pada tahun 1161 Masehi. Sebagai raja yang taat agama dan berbudaya, Prabu Sarwaswara memegang teguh dengan prinsip Patwang Asi, artinya di kaulah itu. Tujuan hidup dari Prabu Sarwaswara yang terakhir ialah moksa, yaitu pemanunggalan jiwatma dengan paramatma. 6. Sri Aryaswara. Sri Aryaswara adalah Raja Kediri yang berkuasa pada tahun 1171 Masehi. Pemerintahan Sri Aryaswara diketahui oleh Prasasti Angin pada tanggal 23 Maret 1171 Masehi. Prasasti tersebut menyebut bahwa dalam Raja Kediri yang kelima adalah Sri Aryaswara yang bergelar sebagai Sri Maharaja Rakehino Sri Aryaswara Madusuna Dawatara Arijamuka. Sementara lambang dari pemerintahannya adalah Ganesha. 2. Raja Srigandra. Raja Srigandra berkuasa pada 1811 Masehi. Masa kepemimpinan Raja Srigandra terkutip dalam prasasti Jaring 1181 Masehi. Prasasti tersebut menceritakan sang raja yang mengabulkan keinginan rakyat desa Jaring tentang anugerah raja sebelumnya yang belum terwujud. Di prasasti tersebut juga diceritakan adanya nama hewan yang digunakan untuk menunjukkan tinggi rendahnya kepangkatan dalam istana. Nama tersebut misalnya menjangan puguh, lembu agra, dan macan kuning. 8. Sri Kameswara. Sri Kameswara adalah raja ketujuh dari kerajaan Kediri. Hal ini tercantum dalam prasasti Ceker tahun 1182 Masehi serta prasasti Kakawin Semaradan. Masa pemerintahan Raja Sri Kameswara sekitar tahun 1180 sampai 1190 Masehi. Di masa pemerintahan Sri Kameswara, seni sastra berkembang sangat pesat. Salah satunya adanya kitab Semarandana karangan dari MPU Darmaja. Kitab ini berkisah tentang cerita rakyat seperti Panji Semirang. MPU Darmaja juga menuliskan kisah tentang kelahiran dari Dewa Ganesha, yaitu dewa berkepala gajah yang merupakan anak dari Dewa Siwa. Ganesha menjadi lambang dari kerajaan Kediri sebagaimana yang tercatat dalam prasasti-prasasti. Beberapa peninggalan sejarah pada masa pemerintahan diantaranya prasasti Semanding 1182 Masehi dan prasasti Ceker 1185 Masehi. Saya Ben Algojan dari kelompok 7. 9. Sri Kertajaya. Sri Maharaja Kertajaya adalah raja terakhir dari kerajaan Kediri. Raja ini berkuasa pada tahun 1194 Masehi sampai 1222 Masehi. Di masa Raja Kertajaya, Kediri jatuh karena serangan kerajaan Tumapel atau Singasari. Nama Raja Kertajaya tercatat dalam teks Ngarat-Kagarama tahun Ngarat-Kertagama tahun 1365 yang ditulis setelah zaman kerajaan Kediri. Sementara dalam teks Pararaton Raja Kertajaya disebut dengan nama Dandelang Gedis. Bukti sejarah masa pemerintahan Raja Kertajaya diantaranya tertuang dalam prasasti Gunung Agung tahun 1194, prasasti Kumalan
Prasasti Palah tahun 1197 dan Prasasti Wates Kalon tahun 1205. Agama yang berkembang di Kediri adalah agama Hindu, aliran Waisnawa, Langga titisan Wisnu. C. Kehidupan sosial dan ekonomi Kerajaan Kediri. Pada masa pemerintahan Raja Jayabaya di Kerajaan Kediri, kondisi kehidupan sosial masyarakat Kediri sudah sangat teratur. Para penduduk sudah memakai pakaian yang wajar, rambut terurai, dan hunian masyarakat Kediri terjaga kebersihan dan kerapiannya. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kediri ialah perekonomian Kediri bersumber atau atas usaha perdagangan, peternakan, dan pertanian, serta terkenal sebagai penghasil beras, kapas, dan memelihara sutra. Dengan demikian, dipandang dari aspek ekonomi Kerajaan Kediri sudah cukup makmur. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.